gitu kan? Tidak. Kalau hanya kita iman tentang beragama, berarti ilmu yang maha kuasa itu seperti apa? Tidak seluas alam semesta ilmunya itu. Kalau percaya Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar, Allah yang maha besar, itu kan berarti kita harus tahu luasnya, tahu kebesarannya itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah orang itu dapatin kesehatan dirinya. Nah, kita teman-teman mau collab lagi gitu tentang pertanyaan dari akhir kemarin tuh, yang konten sebelumnya. Yang ini tentang leluhur itu gitu. Ada yang bertanya. Yang dari pertanyaannya itu ini menanyakan kenapa sih kita harus tahu leluhur gitu. Terus kalau misalkan sudah tahu leluhur, kita harus bagaimana gitu. Jadi kita mau bahas nih gimana bahas tentang leluhur. Ya, ibaratnya kenapa harus mengenal leluhur, terus manfaat kalau kita udah tahu leluhur itu harus gimana gitu ya, secara pertanyaannya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita harus mengenal leluhur itu tergantung orangnya, tidak bisa dipaksakan. Jadi ada orang yang ingin kenal dengan leluhurnya, ada juga yang tidak, gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, saya wajib. Kenapa wajib mengenal leluhur dan apa manfaatnya untuk diri kita, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita tidak mengenal leluhur, gitu kan, itu anggap saja kita dilahirkan ke dunia ini tanpa jasa beliau. Ini yang tidak mau kenal, buat yang tidak mau kenal, gitu kan? Buat yang tidak mau kenal, jangan pernah nganggap leluhur, jangan pernah dianggap, karena hidup di sini untuknya sendiri. Gak perlu berterima kasih sama leluhur, karena yang tidak mau mengenal itu seolah-olah kan mereka ibaratnya kalau bahasa Sunda jika embung mulang tarima, seperti itu gitu kan. Tidak ada apa ya. Nih saya jelaskan tentang jasanya leluhur itu. Jangan jauh-jauh lah, pejuang saja, gitu kan. Pejuang jasanya apa? Jasa pejuang itu agar kita bisa hidup seperti sekarang, meskipun sekarang sama masih dijajah, tapi kan bukan perang senjata ya, gitu kan. Walaupun masih dijajah, gitu kan, tapi setidaknya kita bisa tidur, bisa makan, ibaratnya punya keluarga, gitu kan, bisa tenang lah. Tidak damai lah ya. Tidak seperti kehidupan di Palestina sana kalau zaman sekarang kan, zaman perang gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Nah, kenapa harus mengenal leluhur? Kan seperti itu. Yang kita kenal itu jasa-jasanya beliau, perjuangannya, contoh baiknya yang kita ambil, gitu kan. Betul nggak? Ya. Emang ada yang mau dicontoh keburukannya? Kan nggak ada, gitu kan. Pasti yang dicontoh itu kebaikannya. Ambil baiknya leluhur kita, gitu kan, untuk kita pelajari. Kalau sudah tahu, gitu kan, nah kita tinggal menjalankannya di kehidupan kita, gitu. Manfaat leluhur itu panjang,
tidak menutup kemungkinan sampai yang disebut kiamat, gitu kan? Karena kehidupan ini balik lagi, hidup ini hanya kurang lebih 16 jam setiap harinya rata-rata. Sisanya yang 8 jam apa? Tidur. Tidur itu kita tidak sadar. Itu bukan kehidupan, tidur itu. Gitu kan? Hidup ini hanya 16 jam. Kita lihat dari hari ke hari. Minggu balik lagi ke minggu. Kan Berputar. Berputar. Kenapa? Sekarang waktu balik lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Terus balik lagi. Nah, begitu juga dengan apa yang dijalankan leluhur terdahulu akan kita alami sekarang di zaman ini atau ke depannya. Gitu kan? Ya. Kenapa begitu? Kita hanya berbeda versi saja. Kalau kita tidak mau mengenal leluhur, ya udah, nabi juga jangan kalian kenal. Ya, gitu. Karena nabi sendiri juga sama ya, Sama ibaratnya leluhur. Gitu kan, cuma Jangan kalian kenal. Gitu kalau kalian merasa tidak perlu dengan leluhur. Gitu kan? Ya. Intinya kan leluhur ini jasanya apa? Kalau tidak ada leluhur, tidak menutup kemungkinan sekarang ini tidak ada kehidupan. Ini pentingnya mengenal leluhur. Jadi itu teman-teman ya, pentingnya kita mengenal leluhur itu harus seperti itu. Mungkin tidak ada kehidupan. Anda, teman-teman semua mungkin tidak ada di dunia ini, gitu kan? Nah, makanya orang yang meninggal kan suka diperingati. Ada kan peringatannya tuh, kalau dalam ini suka ada yang tahlilan. Ya. Ada yang 100 hari, 1000 hari. Syukuran kan, itu. gitu kan? Bukan syukuran, Iya beda sih. peringatan, memperingati, gitu kan? Nah, itu kan untuk mengenang. Mengenang desa-desa beliau. Untuk mengenang, untuk kita mendoakan, gitu kan? Ini kan pentingnya leluhur seperti itu. Kayaknya Kalau ada orang yang memiliki kelebihan, gitu kan, itu masih bisa berkomunikasi dengan yang sudah tidak ada. Nah, apa ini yang bisa berkomunikasi dengan yang sudah tiada itu? Ini siapa saja? Ada dua versi. Ada orang yang percaya, ada yang tidak. Kalau yang tidak percaya menganggap kita yang bisa berkomunikasi dengan orang yang meninggal itu dengan bangsa jin atau yang menyerupai saudara kita atau leluhur kita. Ada kan yang seperti itu anggapannya. Ada juga yang percaya bahwa itu emang benar leluhur kita atau saudara kita yang sudah meninggal atau orang tua kita, gitu kan. Ada kan. Nah, ini juga mau dipercaya mau enggak ya terserah, gitu kan. Karena ilmunya yang maha kuasa itu maha luas. Terus Tuhan yang maha kuasa itu maha goib. Tidak terlihat tapi terlihat. Tidak terlihat tapi ada tapi tidak ada, gitu kan. Kalau disebut tidak ada, emang tidak terlihat. Kalau disebut ada, ya emang ada. Kenapa kita pada menyembahnya? Betul kan? Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang dibilang maha goib. Gitu. Kuasanya bagi orang yang percaya akan leluhur, kuasanya, dan kita bisa ibaratnya berkomunikasi dengan beliau-beliau ini sebagai pelantara yang maha kuasa. Karena yang saya ketahui tidak ada manusia yang bisa langsung berkomunikasi dengan yang maha kuasa. Tidak ada. Kalau tidak ada pelantaranya. Sekelas nabi pun
ada pelantaran. ada pelantara, yaitu Malaikat malaikat Jibril. Jibril gitu kan. Makanya manusia itu tidak ada gitu kan. Apa ini ada hubungannya dengan Satrio Piningit kan nih? Satrio Piningit Ya. ya ada tuh Satrio Piningit mah. Kenapa Satrio Piningit ditunggu-tunggu? Mel, kenapa? Gak tahu nih, bagaimana penjelasannya? Ya, jadi begini, adanya Satrio Piningit kan adanya leluhur. Emang zaman ini saja Satrio Piningit disebutkan. Emang Satrio Piningit dari mana kita tahu ada Satrio Piningit kalau bukan dari leluhur? Ya ada tentu, betul kan? Ya. Kalau dalam Islam ada Imam Mahdi, nah Ya. Imam Mahdi tahu dari mana kalau tidak ada Nabi yang menerang? Ya, nilai saja, penting enggak leluhur ini? Nah, itu teman-teman yang bisa menilai sendiri. Iya, gitu kan. Hanya sekedar memberi keterangan saja gitu kan, bahwa kalau menurut saya sangat penting, jelas penting sekali leluhur ini. Karena kalau tidak ada jasa beliau, Ya, kita tuh mungkin jadi orang bodoh, orang yang mudah dikendalikan oleh orang lain, gitu kan? Ya. Jangan salah, adanya leluhur ini, gitu kan? Nih, yang bisa ibaratnya kalau sistem goib sana, saya boleh nggak jelasin sistem goib? boleh biar teman-teman tahu nih gitu. Mungkin teman-teman juga pasti pada penasaran gitu kan. Nih, sistem goib itu, leluhur kita itu ibarat kalau di sini, di dunia ini, ibaratnya seperti sensus lah, tim sensus. Jadi tim apa pemerintahan, Ya. itu yang langsung menyerupai masyarakat. Nah, leluhur ini ibaratnya yang akan menilai nih, ibaratnya karuhun daerah tertentu itu yang akan menilai takaran keimanan manusia di daerah tersebut. Kenapa saya pernah bilang bencana itu karena ulah manusia, bencana tidak terjadi juga karena ulah manusia. Ada juga dalam Islam, itu kan? Itu karena sistem di sana. Ketika turunnya bencana itu karena kurangnya iman manusia mayoritas di daerah tersebut. Misalkan nih sekian persen beriman, nah taruh semua pasti beriman, tapi kan takarannya ibaratnya imannya itu seperti apa, gitu kan? Nah, di sini yang bisa menyeimbangkan alam ini, ketika lebih banyak yang ibaratnya lebih ke hawa nafsu, imannya berkurang, ini akan turun peringatan yang dibilang bencana, gitu. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu memerintahkan. Jadi ada laporan lah ibaratnya seperti itu gitu, nih daerah ini begini nih orang-orangnya harus digimanain, misalkan kasih peringatan yaitu turun bencana. Masih tersadar kene dihancurkan kalau nah gitu kan. Ya. Bencana itu bukan azab tapi peringatan. Tidak ada azab di dunia ini sebenarnya. Azab itu adanya ketika orang sudah meninggal, dan itu azab kubur. Untuk di dunia tidak ada azab tapi adanya peringatan. Kalau menurut saya, ya misalkan di dunia ini ada azab, menurut teman-teman ya nggak apa-apa. Kita berbeda juga kan nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Masing-masing saja gitu kan. Mungkin keterangan yang saya berikan bisa jadi referensi untuk diolah kembali, difikirkan kembali tentang apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi bersama mencari, saling mencari
benang merah lah tentang azab misalkan gitu. Kalau menurut saya azab di dunia ini tidak ada. Kenapa? Timbul pertanyaan kenapa? Benar nggak? Betul. Timbul pertanyaan kenapa nggak? Ada. Bisa tidak ada yang disebut azab di dunia. Ya kenapa? Gitu kan? Karena kan banyak nih yang orang-orang lihat juga kalau misalkan nih kayak yang ibaratnya mesum, Oke. yang mesum gitu. Ada yang bilang tuh diajab. Apa itu ajab bukan? Jangan mesum lah, mesum mah perorangan. Tapi ini kan bencana bukan perorangan, tapi ibaratnya nih kalau di daerah tertentu kan berarti banyak nih. Bukan lingkupnya bukan satu RT satu RW, bukan untuk itu. Kan kalau mesum itu kan perorangan gitu. Jadi ketika takaran imannya berkurang gitu kan, nah diturunkan peringatan. Kenapa? Yang seperti apa gitu kan. Nah, iman ini yang disebut kita meyakini adanya yang maha kuasa. Adanya yang maha kuasa ini kita kan harus tahu di mana yang maha kuasa ini, agar takaran imannya tinggi di daerah tersebut gitu kan. Nah, supaya gimana kita bisa mengenal yang maha kuasa agar iman kita bisa lebih tinggi nih takaran, kalau disebut takaran gitu kan. Kalau kita ingin mengenal yang maha kuasa, yaitu kalau dalam Islam bersahadat. Apa sahadat? Bisa mengenal Tuhan, yaitu la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Gitu kan? Cara kita tahu la ilaha illallah harus seperti apa? Kan begitu. Mau dicari pakai buku tidak bakalan ketemu meskipun itu dalam Quran atau dalam ayat suci. La ilaha illallah itu tidak akan ketemu. Kalau tulisannya ya iya pasti ada tulisannya. Tapi kalau cara menemukannya itu tidak ada di sana. Adanya di mana? Bertanya itu kan. Baru mau tanya udah dijawab. Ya udah seperti itu. Jadi gimana adanya? Adanya di kehidupan kita yang kita jalani. Contohnya, jangan jauh-jauh. Gitu kan? Kita hidup di dunia ini untuk makan, butuh tempat tinggal. Betul kan? Nah, terus orang-orang yang kerja mencari rezeki terus dapat digaji, bisa makan, bisa sewa rumah. Itu ada nggak Allah di sana? Menurut saya ada. Ada nggak? Ada kan? Nah, ini yang bisa menyebabkan atau menambah dan mengurangi takaran iman kita. Hal sekecil itu yang biasa kita jalani. Kita kerja. Banyak orang yang ngeluh apa yang menyukuri kita bekerja. Tuh, kan? Kalau banyak orang yang mengeluh pekerjaannya seperti ini, penghasilannya segini, nah itu mengurangi takaran iman kita. Makanya bencana. Seperti itu, teman-teman. Betul kan? Betul. Jadi jangan hal-hal yang jauh yang kita cari. Kita ambil dari hal yang kecil. Makanya ketika kita bersahadat itu,
Jangan cari jauh-jauh, cari saja dalam diri kita, kehidupan kita pribadi, apa yang kita jalankan, gitu kan? Itu udah kita sadari tidak bahwa kita ini digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Rezeki kita dikasih oleh Yang Maha Kuasa, kita menyukuri apa kita mengeluh. Atau kita diberi istri, gitu kan? Ya. Istri, misalkan pasangan lah, terus kita berbeda paham dengan pasangan tersebut, gitu kan? Ya. Ada banyak yang Banyak begitu kan? beda pemahaman Karena itu apa? Mau diperbaiki atau mau disudahi, gitu kan? Orang yang mau memperbaiki dalam hubungan rumah tangga itu menguatkan la ilaha illallah, karena yakin percaya sama Allah, ini jodoh saya. Perbaiki, jangan mengikuti ego. Salah satu dalam ibaratnya dalam berumah tangga, kalau satu orang ibaratnya salah satunya lagi amarah, lagi marah atau lagi marahan. lagi emosi lah, gitu ya. lagi emosi, nah yang satu tahan, gitu kan? Nah itu kan bisa meredam, mengalah ibaratnya ini. Karena di kehidupan nyata ini, kalau kita ingin naik derajat, ada ujiannya terlebih dahulu. Terus berjuang dulu. Ya, iya. Mungkin daerah-daerah yang terkena bencana tersebut, kebanyakan orang nih hal-hal kecil ini tidak mereka sadari. Tidak mereka sadari akan kebesaran Yang Maha Kuasa. Jadi taunya kebesaran itu tentang bisa menggerakkan ini, tapi tidak tahu sabab musababnya, misalkan begitu, gitu kan? Terus takaran iman tuh yang seperti apa? Taunya iman tuh tentang beragama, gitu kan? Tidak. Kalau hanya kita iman tentang beragama, berarti ilmu Yang Maha Kuasa itu seperti apa? Tidak seluas alam semesta ilmunya itu. Kalau percaya Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, itu kan berarti kita harus tahu luasnya, tahu kebesarannya itu seperti apa. Jangan cuma tahu bilang kalau Allah besar saja, gitu. gitu. Jadi jangan hanya sekedar diucap, tapi harus benar-benar mengenal Asmaul Husna, gitu. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau Ya, teman-teman juga ada yang membuka seperti biasa. Hal kecil tersebut ternyata itu tuh iman. Itu bisa menyebabkan datangnya bencana. Tidak bencana besar, tapi bisa jadi bencana untuk pribadi. Seperti kecelakaan, amit-amit. Kecelakaan atau ibaratnya yang tadinya harus keluar uang 100.000 jadi jutaan. Itulah ibaratnya gitu. Nah itu kan juga bencana, gitu kan? Musibah. Nah seperti itulah ketika takaran iman dari seseorang berkurang, begitu. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silakan tulis komentarnya di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share. Seperti itu. Tak lupa lihat juga channel saya di channel Jati Sunda. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.